wabarakatuh. Saya Laina Dewi Pratiwi dari Tadris Kimia. Hari ini kita akan mempelajari tentang struktur atom. Teori atom. Pada beberapa abad sebelumnya, filsuf-filsuf Yunani diantaranya adalah Leucippus dan Democritus menyatakan bahwa suatu materi terdiri dari partikel-partikel kecil yang tak terbagi lagi. Democritus menyatakan bahwa jika suatu materi dibagi menjadi lebih kecil, kemudian terus dibagi dan dibagi lagi, maka didapatkan bagian yang sangat kecil yang tidak dapat dihancurkan lagi atau dibagi lagi, yang disebut atom. Penemuan pertama yaitu adalah teori atom Dalton. Teori atom Dalton menyatakan bahwa sifat unsur tersusun dari partikel-partikel teramat kecil yang disebut atom. Kedua, semua atom dari satu unsur yang sama adalah identik. Namun, atom unsur satu berbeda dengan atom unsur-unsur lainnya. Ketiga, atom dari suatu unsur dapat diubah menjadi atom dari suatu unsur lain melalui reaksi kimia. Atom tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan dalam reaksi kimia. 4. Senyawa terbentuk dari kombinasi atom-atom dari unsur-unsur yang berbeda yang dapat dirasio atom yang spesifik. Teori atom Dalton ini memberikan gambaran model atom seperti bola pejal atau bola biliar yang bentuknya bulat. Selanjutnya, teori atom Thomson. Pada tahun 1890, Thomson melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Eksperimen tersebut menunjukkan bahwa katoda terdeteksi atau terbelokkan oleh medan magnet maupun medan listrik. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan listrik. Pada eksperimen dengan medan listrik, sinar katoda terbelokkan menuju arah kutub bermuatan positif. Hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel bermuatan negatif. Selanjutnya, partikel sinar katoda ini disebut sebagai elektron. Penemuan elektron ini kemudian mengacu pada kesimpulan bahwa di dalam atom terdapat elektron yang bermuatan negatif. Model atom Thomson, elektron bermuatan negatif tersebar dalam bola bermuatan positif yang digambarkan seperti roti kismis, di mana kismis-kismis tersebut adalah elektron-elektron dan roti tersebut adalah bola pejal. Selanjutnya adalah teori atom Rutherford. Pada tahun 1911, Rutherford menyatakan eksperimennya menambahkan partikel alfa yang bermuatan positif pada lempeng emas tipis. Ia menemukan bahwa sebagian besar partikel alfa tersebut menembus melewati lempeng emas, namun ada sebagian mengalami perbelokan atau pemantulan. Hal ini mengacu pada kesimpulan Rutherford model inti, di mana dalam atom ini sebagian besar merupakan ruang kosong. Terdapat inti yang padat, pejal, dan masih bermuatan positif yang disebut sebagai inti atom, dan elektron-elektron bermuatan negatif yang mengalami tari inti atom. Teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Niels Bohr mengajukan bahwa atom merupakan penjelasan fenomena penampakan sinar dari unsur-unsur. Ketika dikenakan pada nyala api ataupun tegangan listrik tinggi, model atom ialah ajukan secara khusus. Merupakan model atom menyatakan bahwa elektron-elektron bermuatan negatif mengelilingi inti atom bermuatan positif pada jarak tertentu yang berbeda-beda, seperti orbit-orbit di planet-planet mengitari matahari. Oleh karena itu, model atom Bohr disebut juga sebagai model tata surya. Setiap lintasan orbital, elektron berada di tingkat energi yang berbeda. Semakin jauh lintasan orbital ini, semakin tinggi energi. Lintasan orbital elektron ini disebut juga
elektron. Ketika elektron jatuh dari orbital lebih luar ke orbit yang lebih dalam, sinar yang diradiasikan bergantung pada tingkat energi dari kedua lintasan orbital tersebut. Teori atom mekanika kuantum. Pada tahun 1924, Louis de Broglie menyatakan hipotesisnya dualisme partikel gelombang. Semua materi dapat memiliki sifat seperti gelombang, elektron memiliki sifat seperti partikel dan juga sifat seperti gelombang. Pada tahun 1926, Erwin merumuskan persamaan mediatis yang kini disebut dengan persamaan gelombang, yang memperhitungkan sifat seperti partikel seperti gelombang dari elektron. Pada tahun 1927, Wiener mengajukan asas ketidakpastian dan Higgs-Boson yang menyatakan bahwa posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, namun dapat ditentukan peluang posisinya. Teori-teori dualisme partikel, gelombang, asas ketidakpastian, Higgs-Boson, dan persamaan Collidet ini kemudian teori atom mekanika kuantum. Penyelesaian persamaan Collidet menghasilkan fungsi gelombang yang disebut dengan orbital. Orbital biasanya digambarkan seperti awan elektron. Semakin rapat awan elektron, maka semakin tinggi peluang elektron. Begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, model atom mekanika kuantum disebut sebagai model awan elektron. Sebelumnya pada tahun 1919, Rutherford berhasil menentukan partikel bermuatan positif yang disebut proton dari eksperimen menembakkan partikel alfa pada atom nitrogen di udara. Lalu pada tahun 1932, James Chadwick menemukan partikel netral yang disebut dengan neutron dari eksperimen bombardir partikel alfa yang sebagian unsur dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model awan elektron terdiri dari elektron bermuatan negatif yang bergerak sangat cepat mengelilingi inti atom yang tersusun dari proton yang bermuatan positif dan neutron yang tak bermuatan. Terima kasih.